Baik, kali ini kita akan belajar tentang dinamika litosfer dan dampak terhadap kehidupan. Oke, pertama-tama kita mengenalkan bumi yang saya ibaratkan dengan lapisan-lapisan bumi ini dengan telur. Nah, telur kan ada 3 lapisan ya. Yang pertama kuning telur sebagai inti bumi, yang kedua cangkang telur sebagai kerak bumi atau litosfer yang akan kita pelajari, yang ketiga ada putih telur sebagai mantel bumi. Litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu litos dan sper. Litos yang artinya batuan dan sper yang artinya lapisan. Pengertian litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling luar atau atas yang terdiri atas batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Nah, ini gambarannya litosfer. Lapisan litosfer dibagi menjadi 2, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial dibagi menjadi 2 lagi, yaitu kerak bumi dan kerak samudra. Lapisan sial, ini lapisan sial itu berada di bagian paling atas dari kerak bumi, sedangkan lapisan sima itu di bawahnya dari lapisan sial. Lapisan sial ini terdiri dari kerak samudra dan kerak benua. Kerak benua merupakan benda padat yang terdiri atas batuan beku granit pada bagian atasnya dan batuan beku basal pada bagian bawahnya. Kerak ini yang kemudian ditempati sebagai benua. Lalu lapisan kerak samudra adalah benda padat yang terdiri atas endapan di laut pada bagian atas, kemudian di bawahnya batuan-batuan vulkanik yang paling bawah tersusun atas batuan beku gabbro dan peridotit. Kerak ini yang kemudian mengisi samudra, contohnya samudra Pasifik, India, dan lain-lain. Material utama penyusun litosfer ada 3. Yang pertama adalah batuan beku, kedua batuan sedimen, yang ketiga batuan metamorf. Oke, kita akan mempelajari tentang siklus batuan. Habis ini ada video tentang siklus batuan dari batuan beku, sedimen, dan metamorf akan dijelaskan dalam video ini. Batuan adalah material alami yang tersusun oleh berbagai jenis dan ukuran mineral, atau dapat juga disusun dari fosil-fosil hewan maupun tumbuhan. Batuan dibedakan menjadi 3 kelompok utama berdasarkan bagaimana cara terbentuknya, yaitu batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari hasil pendinginan serta pembekuan magma atau lava. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil pengendapan batuan-batuan lain yang terkena pelapukan serta erosi. Dan ada batuan metamorf, yaitu batuan ubahan dari batuan yang lebih dulu ada disebabkan terkena panas dan tekanan bumi. Terdapat suatu konsep dasar yang menjelaskan hubungan ketiga jenis batuan yang gue sebutkan tadi, yang dikenal dengan siklus batuan. Siklus
batuan dimotori oleh dua proses utama bumi, yaitu proses endogen dan proses eksogen. Siklus ini dimulai dari proses endogen yang nampak dari aktivitas magma. Suatu saat, magma ini akan mengalami penurunan suhu, mendingin, lalu akhirnya membeku, dan terbentuklah batuan beku. Contoh batuan beku yaitu granit, andesit, dan diorit. Ketika batuan beku tersingkap di permukaan bumi, maka proses eksogen akan memainkan perannya. Karena berinteraksi dengan udara dan iklim bumi, batuan beku kemudian mengalami pelapukan dan erosi, menjadi berukuran lebih kecil dari ukuran bongkah sampai lempung. Hasil pelapukan batuan beku ini kemudian akan dibawa oleh media-media seperti air, angin, maupun gletser untuk diendapkan di tempat lain. Endapan ini dikenal dengan istilah sedimen. Setelah sedimen diendapkan sepenuhnya, maka sedimen ini akan mengalami pemampatan atau kompaksi karena adanya pembebanan dari tubuh sedimen itu sendiri. Peristiwa kompaksi dibarengi dengan peristiwa desikasi, di mana segala macam fluida, baik air maupun udara yang berada di dalam pori-pori sedimen akan terangkat keluar. Lalu butiran-butiran sedimen tadi bakal direkatkan oleh semen alami seperti silika, oksida besi, maupun karbonat. Gejala ini dikenal dengan sementasi, sampai akhirnya sedimen akan mengalami litifikasi atau pembatuan. Rangkaian mekanisme ini membentuk batuan sedimen klastik seperti breksi, batu pasir, dan batu lempung. Di dalam siklus batuan, ada satu tipe batuan sedimen lagi, yaitu batuan sedimen non-klastik. Secara fisik, batuan ini tidak menampakkan gejala butiran atau klastika, dan batuan sedimen non-plastik tidak berasal dari rombakan batuan lain, tetapi terbentuk dari rekristalisasi serta pengendapan larutan-larutan kimia organik maupun anorganik. Contoh yaitu batu gamping. Dalam pembentukan batuan sedimen, biasanya tipe batuan ini akan saling menumpuk satu sama lain. Penumpukan ini akan menimbulkan tekanan pada batuan sedimen paling bawah serta meningkatkan suhunya. Peningkatan suhu juga dapat terjadi secara drastis ketika batuan sedimen mengalami kontak atau berada dekat dengan magma. Pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi ini dapat mengubah susunan fisik mineral dalam batuan sedimen menjadi bentuk yang baru, sehingga terbentuklah batuan metamorf seperti marmer, sekis, dan batu sabak. Yang perlu kita perhatikan di sini, perubahan batuan lain menjadi batuan metamorf terjadi dalam kondisi padat dan suhunya di bawah titik lebur batuannya. Ketika suhu batuan metamorf dinaikkan mencapai titik lebur, bisa ditebak apa yang akan terjadi. Yap, batuan metamorf akan meleleh menjadi magma. Siklus batuan tidak melulu mengikuti rangkaian panjang ini. Siklus ini dapat saja terjadi menjadi siklus yang ruangnya lebih sempit. Batuan beku bisa kembali meleleh menjadi magma. Atau ketika batuan beku terkena tekanan dan panas yang tinggi, bisa langsung berubah menjadi batuan metamorf. Batuan sedimen bisa juga dirombak kembali menjadi sedimen oleh pelapukan dan erosi. Dan batuan metamorf pun ketika tersingkap di permukaan bumi bisa mengalami pelapukan dan erosi, lalu menjadi sedimen. Baik, itu video yang lumayan cukup jelas atau bisa dikatakan jelas. Sekarang kita akan macam-macam dari batuan beku. Contohnya ada batuan diorit, basalt, batu apung, batu obsidian, batu granit, dan ini batuan sedimen. Contohnya batu kapur, batu breksi, batu serpi, batu pasir, batu konglomerat,
Batuan metamorf ini ada batu marmer, batu sabak, batu sekis, batu ganes, batu kuarsit. Kita akan mempelajari tentang tenaga pembentuk bumi. Tenaga pembentuk bumi ini ada dua, tenaga endogen dan eksogen. Dimohon untuk menyimak video ini. Tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi seperti pelapukan dan erosi. Tahukah kamu apa pengaruh tektonisme bagi kehidupan? Sebelum membahas lebih jauh lagi, ayo kita kenali dulu apa itu tektonisme. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi yang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Perubahan ini disebabkan oleh pergerakan lapisan litosfer yang bersifat padat karena adanya lapisan astenosfer di bawahnya yang bersuhu tinggi dan bersifat cair. Gerakan tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Gerak epirogenetik adalah gerak atau pergeseran lapisan kulit bumi yang relatif lambat, berlangsung dalam waktu yang lama, dan meliputi daerah yang luas. Sementara itu, gerak epirogenetik terbagi menjadi dua. Epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun. Sementara itu, gerak orogenetik adalah gerakan yang relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak orogenetik disebut juga sebagai gerak pembentuk pegunungan. Pada umumnya, bentuk hasil tektonisme berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal, sehingga membuat lapisan kulit bumi menjadi berkerut atau terlipat. Sedangkan patahan disebabkan oleh tekanan yang bersifat horizontal atau vertikal yang menyebabkan kulit bumi menjadi retak atau patah. Oke, videonya sudah selesai. Saya harap kalian dapat memahaminya. Macam-macam lipatan. Ini ada lipatan tegak, miring, menutup, isoklinar, rebah, sesar, sungkup, dan masih banyak lagi. Mungkin dari internet atau mencari di internet, di buku masih banyak lagi. Ini hanya contoh-contohnya saja. Macam patahan. Contoh dari gerak orogenetik adalah patahan dan lipatan. Patahan dibagi menjadi 4, yaitu sesar naik, sesar turun berpasangan, dan sesar mendatar. Sesar naik terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan, sehingga lempengnya sering saling bertumbukan. Sesar turun terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke arah yang berlawanan. Sesar turun berpasangan terjadi saat kerak bumi mengalami tarikan ke bawah berlawanan yang menyebabkan terbentuknya horst dan graben. Horst merupakan blok yang terangkat ke atas, sedangkan graben merupakan blok yang bergerak ke bawah. Sesar mendatar terjadi karena gaya gesekan menyebabkan lempeng bumi saat bergesekan dan bergerak mendatar. Lipatan dibagi menjadi 4. Oke, video tadi menjelaskan macam-macam patahan. Selanjutnya kita akan melihat video materi selanjutnya. Teman-teman, hari ini saya mau jalan-jalan ke gunung. Wow, ada apakah ini? Apakah ini peristiwa yang dinamakan vulkanisme? Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan vulkanisme? Yuk kita pelajari bersama-sama. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Magma adalah campuran batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas.
aktivitas magma disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya gas yang terkandung di dalamnya. Magma dapat berbentuk gas, padat, dan cair. Gunung api adalah tempat di permukaan bumi yang pernah atau masih mengeluarkan magma. Berikut ini beberapa keterangan struktur kulit bumi yang menggambarkan bentang alam akibat aktivitas vulkanik. 1. Kaldera. Kaldera adalah kapundan yang amat besar, luas, dan bertebing curam. Kaldera terbentuk ketika gunung api meletus dengan hebat dan sebagian dari puncak gunung api itu gugur ke dalam pipa kawah. Contohnya, kaldera Gunung Krakatau dan kaldera Gunung Tengger. 2. Seal. Seal adalah magma yang masuk di antara dua lapisan bahan sedimen dan membeku atau intrusi datar. 3. Lakolit. Lakolit adalah magma yang masuk di antara batuan sedimen dan menekan ke atas sehingga bagian di atasnya cembung dan bagian bawahnya datar. 4. Batolit. Batolit adalah magma yang menembus lapisan-lapisan batuan dan membeku di tengah. 5. Dapur magma. Dapur magma adalah tempat atau pusat atau sumber dari kumpulan magma yang merupakan panas dari kerak bumi. 6. Saluran diaterma atau saluran kapundan adalah lubang besar yang berbentuk pipa panjang dari puncak sumber magma, tempat mengalirnya magma keluar ke permukaan bumi. 7. Gang. Gang adalah batuan dari intrusi magma yang memotong lapisan batuan yang berbentuk pipi atau lempeng. 8. Apofisa. Apofisa adalah cabang dari erupsi koroks atau gang. Tahukah kamu kalau gunung api dibagi menjadi 3 macam berdasarkan bentuk dan proses terjadinya loh? Seperti 1. Gunung api mar. Gunung api mar yaitu seperti danau kecil atau danau kawah. Terjadinya hanya karena letusan, bahannya terdiri atas krakatau. Contohnya Gunung Lamongan di Jawa Timur dan Pegunungan Eiffel di Jerman dan dataran Prancis Tengah. 2. Gunung api kerucut atau strato. Gunung api kerucut atau strato yaitu bentuknya seperti kerucut karena terjadi letusan dan lelehan atau erosi secara bergantian. Bahannya berlapis-lapis. Gunung api di Indonesia umumnya berjenis strato. 3. Gunung api perisai. Gunung api perisai yaitu bentuknya seperti perisai, terjadi karena lelehan maupun cairan yang keluar berbentuk lereng yang sangat landai. Apanya bersifat cair, sudut penurunnya lereng gunung berkisar antara 1 derajat sampai 10 derajat. Contohnya, Gunung Mauna Loa dan Kilauea di Hawaii. Ternyata banyak sekali ya yang menarik dari gunung berapi. Berikut ini juga tipe-tipe erupsi gunung api sebagai berikut. 1. Lavanya sangat cair. Contohnya, Gunung Mauna Loa di Hawaii dan Gunung Kilauea. 2. Mengeluarkan lava dan bom pada interval 5 menit. Contohnya, Gunung Stromboli di Kepulauan Lipari, Italia, Gunung Vesuvius di Napoli, Italia, dan Gunung Raung di Jawa Timur. 3. Erupsinya mengeluarkan bahan-bahan yang terlempar hingga ketinggian 80 km di udara. Contohnya, Gunung Krakatau. 4. Tipe vulkano lemah mengeluarkan asap abu seperti Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Sedangkan tipe vulkano yang kuat membuat semburan hujan abu yang tinggi seperti Gunung Etna dan Gunung Vesuvius. 5. Lava kental mengalir dan membentuk sumber kawah. Jika tekanan gas besar, sumber kawah itu terangkat dan jatuh ke lereng sebagai ladu dan terjadi pula awan panas. Contohnya Gunung Merapi. 6. Mempunyai danau kawah yang akan menghasilkan lahar panas ketika meletus. Contohnya Gunung Kelut dan Gunung Santa Vincent. 7. Mempunyai sumber
menyumbat kawah dan memancarkan awan panas hingga kecepatan 150 meter per detik. Contohnya, Gunung Pelé di Pulau Martinique. Setelah kita pelajari beberapa hal tentang vulkanisme gunung berapi, kita juga harus tahu tanda-tanda gunung api meletus. Tanda-tandanya sebagai berikut. 1. Terjadinya gempa kecil. 2. Terdengar suara gemuruh dari dalam tanah. 3. Suhu sekitar kawah naik. 4. Sumber-sumber air mengering. 5. Binatang-binatang pindah ke daerah yang lebih rendah. 6. Tumbuhan di sekitar kawah menjadi layu. 7. Eksalasi semakin hebat. Tahukah kamu peta persebaran gunung berapi di Indonesia? Gunung berapi di Indonesia tersebar di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Wah, banyak yang menarik ya pembelajaran tentang vulkanisme gunung berapi. Semoga ini menambah wawasan bagi kita semua. Sampai jumpa teman-teman. Ya, itu video tentang vulkanisme. Oke, kita selanjutnya akan membahas tentang seisme atau biasa yang kita sebut dengan gempa bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang seisme atau yang biasa kita sebut dengan gempa bumi. Pengertian gempa bumi adalah peristiwa bergesernya lapisan bumi akibat adanya pergerakan lapisan kulit bumi atau lempeng bumi yang disebabkan tenaga dari dalam bumi. Nah, gempa bumi ini ada beberapa faktor penyebabnya. Ada 3. Yang pertama ada gempa tektonik. Ini gempa tektonik yaitu gempa yang terjadi karena pergeseran lempeng tektonik yang berupa lapisan kulit bumi. Sebagian besar gempa yang terjadi di bumi merupakan gempa tektonik dan paling berbahaya. Contohnya gempa tektonik di Aceh, di Jogja, Jawa Tengah, dan Pangandaran. Yang kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik yaitu getaran kuat di daerah sekitar gunung berapi yang diakibatkan oleh aktivitas magma yang akan keluar ke permukaan bumi yang tersumbat dalam batuan beku dalam. Contohnya aktivitas gunung merapi di daerah istimewa Yogyakarta yang mengeluarkan awan panas atau biasa kita sebut meletus gembel. Itu akan, sebelum meletus itu pasti akan terjadi gempa. Dan gempa vulkanik ini terjadi sebelum dan selama letusan itu terjadi. Dan yang ketiga ini ada gempa reruntuhan. Gempa reruntuhan yaitu getaran kulit bumi yang disebabkan karena adanya reruntuhan. Biasanya terjadi di daerah yang terdapat banyak rongga-rongga bawah tanah. Contohnya di daerah tambang, terus daerah Kars. Tsunami, pengertian tsunami adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600 sampai 900 km per jam. Tsunami. Tsunami dapat dibangkitkan oleh 3 sumber pembangkit, yaitu gempa, letusan gunung api, dan longsoran yang terjadi di dasar laut. Lebih dari 90% tsunami disebabkan oleh gempa. Gempa pembangkit tsunami biasanya disebut tsunamigenic earthquake.
eksogen. Apa sih tenaga apa itu eksogen? Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar perut bumi, yang merupakan tenaga yang dapat merusak, merombak, merubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Contohnya erosi pelapukan seperti gambar itu. Faktor yang diakibatkan oleh tenaga eksogen. Yang pertama adalah pelapukan. Pelapukan adalah peristiwa penghancuran massa batuan baik secara fisika, kimia maupun secara biologis. Proses pelapukan batuan membutuhkan waktu yang sangat lama. Macam-macam pelapukan ini ada 3, yaitu pelapukan fisik dan mekanik, pelapukan organik, pelapukan kimia. Yang pertama adalah pelapukan mekanis. Contoh yang digambar ini batu yang terkena siang hari, lalu kemudian terkena malam hari secara terus-menerus dan terkena pemanasan suhu yang awalnya 50 derajat Celcius menjadi 8 derajat Celcius ketika malam, secara terus-menerus batuan akan menjadi lapuk. Dan pelapukan mekanis adalah pelapukan atau penghancuran batuan secara fisik tanpa mengalami perubahan kimiawi. Penghancuran batuan ini bisa disebabkan oleh pemuaian, pembekuan air, perubahan suhu tiba-tiba, contohnya seperti gambar, dan perbedaan suhu yang sangat besar antara siang dan malam, ya seperti yang digambar. Yang kedua adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang terjadi akibat peristiwa kimia. Biasa yang menjadi perantara adalah air, terutama air hujan. Ini biasanya terjadi di gua, contohnya di stalaktit dan stalagmit. Pelapukan biologi. Ini pengertian dari pelapukan biologi adalah proses melapuk atau hancurnya batuan disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Pelapukan jenis ini dapat bersifat kimiawi maupun mekanis. Yang membedakannya antara pelapukan mekanis dengan pelapukan biologi adalah subjeknya, yaitu makhluk hidup berupa manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya lumut, seperti yang digambar itu batuannya. Lumut yang berada di batuan itu dapat memecah batuan atau membuat pelapukan di batuan, namun dengan waktu yang lama. Erosi atau pengikisan adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya erosi diantara lain adalah iklim, tanah, topografi, tanaman penutup tanah, manusia. Macam-macam erosi dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah erosi air atau ablasi. Erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Besarnya gesekan pada tanah dipengaruhi oleh besarnya air yang mengalir. Gesekan akan semakin besar jika kecepatan dan jumlah air semakin besar. Contohnya adalah sungai, erosi sungai. Ya. Yang kedua adalah pengikisan oleh
air laut atau yang biasa kita sebut dengan abrasi. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendah erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Erosi oleh air laut merupakan pengikisan di pantai oleh pukulan gelombang laut yang terjadi secara terus-menerus terhadap dinding pantai. Erosi oleh angin atau deflasi. Deflasi yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Contohnya ini ada di gurun pasir karena proses pelapukan mekanisme. Proses itu dimulai ketika suhu siang hari yang terik memanasi batuan gurun sampai di atas 80 derajat Celcius sehingga batuan itu memuai. Selama beribu-ribu tahun, angin gurun mengeruk batuan yang hancur dan mengangkut butiran-butiran pasir yang halus. Lama-lama pasir ini menumpuk menjadi bukit pasir yang luas, contohnya di gurun Gobi, Cina Utara. Yang keempat, erosi gletser atau ekrasi. Ekrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan gletser atau es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Selanjutnya ada erosi akibat gaya berat. Batuan atau sedimen yang bergerak terhadap kemiringan merupakan proses erosi yang disebabkan oleh gaya berat massa. Ketika massa bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, maka terjadilah apa yang disebut dengan pembuangan massa. Dalam proses terjadinya erosi, pembuangan massa memiliki peranan penting karena arus air dapat memindahkan material ke tempat yang jauh lebih rendah. Proses pembuangan massa terjadi terus-menerus baik secara perlahan maupun secara tiba-tiba sehingga dapat menimbulkan bencana tanah longsor. Sedimentasi atau pengendapan adalah terbawanya material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin, atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Proses sedimen atau pengendapan berdasarkan tenaga pengangkutnya. Yang pertama ada pengendapan air sungai. Pengendapan air sungai atau yang biasa kita sebut akuatis ini adalah beberapa contoh bentang alam hasil pengendapan oleh air antara lain meander, oxbolex, tanggul alam, dan delta. Delta ini biasanya terjadi di sungai. Yang kedua ada pengendapan air laut atau sedimen marine. Batuan hasil pengendapan oleh air laut disebut sedimen marine. Pengendapan oleh air laut dikarenakan adanya gelombang. Bentang alam hasil pengendapan oleh air laut antara lain pesisir, spit, tombolo, dan penghalang pantai. Yang ketiga ada pengendapan angin. Sedimen hasil pengendapan oleh angin disebut sedimen eolis. Bentang alam hasil pengendapan oleh angin dapat berupa gumuk pasir. Gumuk pasir terjadi akibat akumulasi pasir yang cukup banyak dan tiupan angin yang kuat. Angin mengangkut dan mengendapkan pasir di suatu tempat secara bertahap sehingga terbentuk timbunan pasir yang disebut gumuk pasir. Contohnya gumuk pasir yang ada di Jogja,
Yang keempat ada pengendapan gletser. Sedimen hasil pengendapan oleh gletser disebut sedimen glasial. Bentang alam hasil pengendapan oleh gletser adalah bentuk lembah yang semula berbentuk V menjadi U. Pada saat musim semi tiba, terjadi pengikisan oleh gletser yang meluncur menuruni lembah, batuan, atau tanah. Hasil pengikisan juga menuruni lereng dan mengendap di lembah. Akibatnya lembah yang semula berbentuk V menjadi berbentuk U. Dampak positif tenaga eksogen yaitu yang pertama adalah memperdekat barang-barang tambang ke permukaan bumi dengan adanya erosi dalam waktu yang sangat lama. Yang saya gambarkan ini tambang Freeport. Yang kedua ada gambar hewan. Yang saya maksudkan ini adalah dampak positifnya adalah memunculkan habitat. Dengan adanya pelapukan terhadap batuan, terbentuklah tanah sehingga memungkinkan tumbuhan hidup di atas tanah tersebut. Dengan adanya kehidupan tumbuhan di atas tanah dapat menyebabkan adanya kehidupan hewan dan manusia. Yang ketiga ada memperluas daratan di bumi. Erosi yang terjadi di daerah pegunungan, material akan dibawa ke laut dan mengendap di dasar laut. Peristiwa seperti ini telah berlangsung jutaan tahun lamanya sehingga endapan yang terbentuk semakin lama semakin tebal dan luas dan akhirnya membentuk daratan. Dan dampak negatif dari tenaga eksogen adalah kesuburan tanah semakin berkurang karena tanah yang subur di permukaan bumi terus-menerus mengalami erosi setiap hujan turun. Yang kedua, hasil-hasil erosi yang diendapkan atau sedimentasi di muara-muara sungai menyebabkan pendangkalan di muara sungai. Akibat sungai menjadi mudah mengalami banjir ketika musim hujan. Yang ketiga, abrasi di pantai menyebabkan daratan dekat garis pantai hilang dihantam ombak. Rumah-rumah di pinggir pantai banyak yang hancur akibat abrasi. Sekarang akan mempelajari tentang pembentukan tanah. Faktor-faktor pembentuk tanah. Yang pertama, iklim. Yang kedua, organisme. Yang ketiga, bahan induk. Yang keempat, topografi. Yang kelima, waktu. Fungsi dari organisme. Pertama, percepat pelapukan organik. Yang kedua, membantu pembentukan humus. Yang ketiga, mempengaruhi sifat-sifat tanah. Yang keempat, unsur kimia tanaman mempengaruhi sifat-sifat tanah. Relief atau topografi miring akan mengakibatkan erosi dan lapisan tanah menjadi tipis. Drainase jelek akan mengakibatkan tergenangnya air, lalu tanah akan komponen tanah 25 air, 25% udara, 45% mineral, dan organik 5%. Bahan mineral berasal dari pelapukan batuan. Susunan di dalam tanah berbeda-beda.
sesuai dengan susunan mineral batuan yang dilapuk. Batuan beku dari gunung berapi, batuan sedimen, batuan metamorf. Bahan mineral dapat dibedakan menjadi dua, fraksi tanah halus dan yang kedua fragmen batuan. Bahan organik adalah kumpulan beragam senyawa organik kompleks yang sedang atau telah mengalami proses dekomposisi, baik berupa humus, hasil humifikasi, maupun senyawa-senyawa organik hasil mineralisasi, dan termasuk juga mikroba heterotropik dan autotrofik yang terlibat dan berada di dalamnya. Sumber bahan organik tanah, sumber primer yaitu jaringan organik tanaman flora yang dapat berupa daun, ranting, cabang, batang, buah, dan akar. Sumber sekunder jaringan organik fauna yang dapat berupa kotoran dan mikrofauna. Yang ketiga sumber lain dari luar yaitu pemberian pupuk organik berupa pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk bokasi atau kompos, pupuk hayati. Yang ketiga ada air. Air terdapat di dalam tanah karena ditahan atau diserap oleh massa tanah, tertahan oleh lapisan kedap air, atau karena keadaan drainase yang kurang baik. Air dapat menyerap atau ditahan oleh tanah karena adanya gaya-gaya adhesi, kohesi, dan gravitasi. Karena adanya gaya-gaya di dalam tanah, maka kondisi air dapat dibedakan menjadi air higrokopis, air kapiler, air kapasitas lapang, titik layu permanen, dan yang terakhir air tersedia. Yang kelima ada 25% udara dan air mengisi pori-pori tanah. Banyaknya pori-pori di dalam tanah kurang lebih 50% dari volume tanah. Jumlah air dan udara berubah-ubah tergantung kondisi iklim. Selanjutnya ada horizon tanah. Horizon tanah adalah lapisan tanah atau bahan tanah yang kurang lebih sejajar dengan permukaan tanah, dan berbeda dengan lapisan di sebelah atas ataupun bawahnya yang secara genetik ada kaitannya. Horizon tanah berbeda dengan lapisan tanah dalam hal proses pembentukannya. Horizon tanah terbentuk karena proses perkembangan tanah, sementara lapisan tanah terbentuk karena proses pengendapan bahan tanah oleh tenaga geomorfik. Horizon genetik utama atau sering disebut dengan horizon utama diberi simbol dengan huruf kapital O, A, E, B, C, dan R. Untuk O adalah simbol untuk horizon atau lapisan yang didominasi oleh bahan organik. A simbol untuk horizon tanah mineral yang terbentuk pada tanah atas atau lapisan atas di bawah lapisan O, yang menunjukkan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan memperlihatkan satu atau lebih sifat. E adalah simbol untuk horizon yang mengalami proses pelindian maksimal, dicirikan oleh warna yang lebih terang daripada horizon B yang terletak di bawahnya. B adalah simbol untuk horizon yang terbentuk di bawah horizon AE atau O yang telah mengalami perkembangan horizon hingga mencirikan hilangnya seluruh atau sebagian besar struktur batuan asli dan menunjukkan satu atau lebih sifat. Simbol C adalah simbol untuk horizon atau lapisan bahan induk tanah. Simbol R simbol untuk lapisan batuan induk, misalnya granit, basalt, batu gamping, batu pasir, dan lain-lain.
Karakteristik tanah. Yang pertama ada tekstur tanah. Tekstur tanah adalah keadaan tingkat kehalusan tanah yang terjadi karena terdapatnya perbedaan komposisi kandungan fraksi pasir, debu, dan liat yang terkandung pada tanah. Itu menurut Badan Pertahanan Nasional. Yang kedua ada permeabilitas tanah adalah cepat atau lambat air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah, baik ke arah horizontal maupun vertikal. Yang ketiga ada struktur tanah. Struktur tanah adalah susunan atau agregasi partikel primer tanah secara alami menjadi berbagai kelompok partikel yang satu sama lain berbeda dalam ukuran dan bentuknya dan dibatasi oleh bidang-bidang. Ketebalan solum tanah. Pengertian solum adalah kedalaman tanah yang menunjukkan ketebalan tanah yang diukur dari permukaan sampai batuan induk bumi. Yang terakhir adalah keasaman tanah. Pengertian pH tanah. Reaksi tanah dapat berada pada keadaan masam, netral, atau basah. Pemanfaatan tanah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pemanfaatan untuk konservasi dan pelestarian alam. Yang kedua adalah pengaruh litosfer bagi kehidupan. Selanjutnya ada konservasi dan pelestarian tanah. Pertama, konservasi adalah upaya pemanfaatan tanah dalam usaha tani dengan memperhatikan kelas kemampuan tanah dan menerapkan kaidah-kaidah pengawetan tanah agar tanah yang digunakan memberikan hasil yang optimal dan tetap lestari. Contohnya ini ada penanaman cabai dan penanaman bakau untuk konservasi tanah, pelestarian tanah. Tujuan konservasi tanah ada 3, yaitu mencegah kerusakan tanah oleh erosi. Yang kedua, memperbaiki tanah yang rusak. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan produktivitas tanah dalam industri. Selanjutnya, pelestarian tanah. Pelestarian tanah digunakan untuk menjaga kesuburannya. Yang pertama dengan menanam pohon untuk menjaga agar tanah tetap subur dan tidak terkena erosi. Yang kedua, menggunakan pupuk organik. Yang ketiga ada mendaur ulang sampah plastik, karena kita tahu sampah plastik ini sudah sangat menumpuk dan akan berakibat fatal bila kita tidak memanfaatkannya, apalagi tertimbun oleh tanah yang mungkin plastik akan hancur 100 tahun lagi. Litosfer bagi manusia. Yang pertama, sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan. Yang kedua, sebagai sumber bahan galian barang tambang. Yang ketiga, dapat memenuhi bahan baku industri. Yang keempat, dapat menghasilkan intan, batuan mulia, dan lain-lain. Yang kelima, dapat menghasilkan fosfat, sulfur, dan lain-lain.
Yang keenam, sebagai tempat hidup flora dan fauna yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup atau mata pencaharian. Lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data geologi Indonesia, yang pertama adalah Kementerian ESDM yang berada di bidang pertambangan, energi dan sumber daya mineral. Yang kedua adalah Kementerian Lingkungan Hidup yang dalam bidang lingkungan hidup. Yang ketiga adalah Kementerian Pertanian. Yang keempat Kementerian PUPR. Yang kelima Lapan. Yang keenam ada Bappenas. Terima kasih dari saya, Rofian Ramadan, NIM 049, kelas Geografi 2018. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.